Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Rabu 1 April 2026. Sari berita penting. Mayat mengapung di Sungai Batang Pelepat Bungo, diduga warga yang hilang sejak Maret. Berita kedua, penyegaran birokrasi sejumlah pejabat Pemkab Tebo bergeser. Berita ketiga, workshop PT Semen Padang sukses produksi sel kiln Narogong 2 senilai 3,8 miliar dalam 19 hari. Berita selengkapnya. Berita kedua, pemerintah Kabupaten Tebo kembali melakukan perombakan struktur birokrasi melalui mutasi dan rotasi sejumlah pejabat di berbagai organisasi perangkat daerah OPD atau dinas. Pergeseran ini mencakup pejabat pimpinan tinggi, pratama, administrator hingga pengawas. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah penyesuaian organisasi sekaligus upaya peningkatkan kinerja pemerintah dan pelayanan publik di daerah. Sejumlah kepala dinas mengalami perubahan jabatan maupun penyesuaian nomenklatur. Di antaranya Haji Muhammad Zaidi kini menjadi pemimpin Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Ketahanan Pangan. Mardiansyah dipercaya sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Didel Karyadi kini menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM. Heru Purnomo memimpin Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. Sementara itu, Sardi yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas PUPR kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di tingkat administrator dan pengawas, sejumlah posisi strategis juga mengalami perubahan. Seperti diantaranya, Septiansyah menjabat sebagai Sekretaris Baperida, Arif Budiman sebagai Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, serta Dedi Indra sebagai Kabid Riset dan Inovasi Daerah. Ike Anggraini mengisi posisi Kabid Perekonomian, SDA dan Infrastruktur. Sementara Wijang Maharso menjabat sebagai Kabid Pencegahan dan Damkar. Selain itu terjadi penyesuaian struktur bidang yang kini lebih menitikberatkan pada pemerintah dan pembangunan manusia. Rotasi lintas OPD juga dilakukan untuk penyegaran organisasi. Sayaninusi kini menjabat sebagai Kabid Perlindungan Masyarakat di Satpol PP. Sahrul Rozi dipercaya sebagai Camat Tebu Ulu dan Muhammad Syarif mengisi posisi Kabag Perekonomian, SDA dan Administrasi Pembangunan. Mariani tetap di sektor perencanaan dan penyesuaian nomenklatur di lingkungan PUPR dan Perumahan Rakyat. Pada sektor teknis, sejumlah jabatan juga mengalami perubahan, di antaranya Tony Wahyu Kusuma menjabat sebagai Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluhan. Dharma Linda dipercaya sebagai Kabid Pertahanan Pangan, sementara Mugi Setianingsih, Dwi Setianingsih dan Sabto Widodo masing-masing mengisi bidang peternakan, perikanan dan perkebunan. Hambali juga ditempatkan sebagai pejabat bidang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Di sektor perindustrian dan perdagangan, Ahmad Zulfahmi menjabat sebagai Kabid Sarana dan Pemberdayaan Industri, serta Makarimul Akhlak sebagai Kabid Perdagangan. Heri Eka Puji Laksono tetap menjabat sebagai Kepala UPTD Meteorologi Legal. Sementara di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM, Nur Badri menjabat sebagai Sekretaris Dinas. Ahmad Lutfi sebagai Kasubag Perencanaan dan Atri Justin sebagai Kasubag Umum. Iswandi tetap mengemban tugas sebagai Kabid Perkoperasi dan Usaha Mikro. Sejumlah pejabat juga dialihkan ke jabatan fungsional di bidang penanaman modal, diantaranya Edi Suprianto, Poppy Kurnianingsih dan Juliana. Di tingkat kecamatan, Retno Suwandi
kini menjabat sebagai Camat Serai Serumpun. Sementara dan beberapa jabatan lainnya tetap mengisi posisi Kepala UPTD pada sektor peternakan dan perikanan. Melalui mutasi dan rotasi ini, pemerintah Kabupaten Tebet berharap dapat memperkuat kinerja organisasi, meningkatkan profesionalitas ASN, serta mendorong pelayanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat. Sumber berita Portal Tebu. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.